Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai masuk di Senin yang ceria. Kita mulai pembelajaran kita kali ini ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama ya. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, anak soleh, kita mulai pembelajaran kita yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui pengamatan pada gambar, siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menuliskan 5 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui membaca teks penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Dan yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa mampu membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, kita akan pelajari dulu mengenai apa itu hak dan kewajiban, sehingga kalian bisa mengerti ya, apa itu hak dan apa itu kewajiban. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah orang yang sedang meronda ya, menjaga pos ronda, menjaga keamanan suatu wilayah dengan berkeliling. Kemudian ini adalah orang yang membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ini adalah orang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Berikutnya, ini adalah orang-orang yang anak-anak yang sedang bermain, mendapatkan kenyamanan, bermain di taman-taman yang penuh dengan bunga. Ini juga anak-anak yang asik bermain di taman bermain. Nah, ini dia adalah seorang anak yang berangkat ke sekolah, ya, dan mendapatkan lingkungan yang sangat bersih. Ya, anak soleh. Pertanyaannya, manakah yang termasuk hak dan kewajiban? Ya, yang termasuk hak itu adalah seperti ini. Ini yang gambar-gambar yang masuk hak, yaitu dapat bermain, dapat pergi ke sekolah dengan tenang, aman, dapat merasakan kenyamanan, keindahan, dan kesejukan dari taman yang mereka tinggali atau datangi untuk bermain. Sementara kewajiban itu seperti ini: membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, kemudian menjaga pos ronda. Jadi, anak soleh dan soleha sudah mengerti apa itu hak dan kewajiban ya. Pengertian hak terlebih dahulu. Hak itu adalah apa-apa yang telah diperoleh, adanya kebebasan dalam menggunakannya secara mutlak menjadi kepunyaan atau hak milik kita. Jadi yang seperti itu hak ya, apa yang telah kita peroleh dan menjadi mutlak menjadi kepunyaan atau hak milik kita, seperti belajar, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kasih sayang, apalagi ya, hak itu adalah hak yang menjadi milik kita, memperoleh uang jajan, seperti itu ya hak kita. Sementara kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak. Jadi kewajiban itu adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak, seperti kewajiban itu datang ke sekolah tepat waktu, belajar yang rajin dan tekun, hormat kepada guru,
Kemudian apalagi ya, kewajiban itu di rumah juga kewajibannya membantu orang tua, tidak berkata kasar kepada orang tua, seperti itu kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan. Begitupun di masyarakat ada kewajiban-kewajiban lainnya seperti mengadakan menjaga pos ronda, kemudian membuang sampah pada tempatnya, apalagi ya bergotong royong, membersihkan lingkungan sekitar rumah, seperti itu ada kewajiban. Dan setelah kita sudah melaksanakan kewajiban, barulah kita mendapatkan hak kita atau memperoleh hak kita. Ya, anak soleh dan soleha, kalau kalian sudah mengerti mana perbedaan hak dan kewajiban, kalian isi di halaman 12 ini, diskusikanlah karena kita sekarang belajar di rumah, kalian sendiri yang melihat gambar ini dan kemudian menjawabnya ya. Halaman 12. Lihat ada gambar pertama adalah seorang anak yang sedang belajar, ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, yang kedua adalah seorang anak-anak yang sedang bertanya kepada orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Nah, ini adalah gambar selanjutnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Dan gambar berikutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Kalian jawab ya dari gambar tersebut, apakah sudah mendapatkan atau tidak dengan disertai alasannya ya. Kemudian jawablah pertanyaan lagi di bawah ini. Ada di buku siswa juga ya. Hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Carilah 5 contoh hak yang harus kalian peroleh di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat ya. Karena kalian sudah mengerti apa pengertian hak. Hak adalah apa-apa yang telah kalian peroleh atau sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kalian. Ya, pada pembelajaran 1 kalian sudah mempelajari membaca mengenai listrik. Ya, penemuan listrik. Seperti baca penemuan listrik dan kalian menjawab pertanyaannya yang terdiri dari topik permasalahan, inti penjelasannya, dan kemudian ada kesimpulannya. Jadi Ustazah sekarang cuma akan menjelaskan mengenai apa itu teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, penjelasan atau isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelasan berisi uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sementara bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ya, itu dia. Dari eksplanasi ada 3 bagian: pernyataan umum, penjelasan, dan penutup. Ya, anak soleh, teks eksplanasi itu sendiri seperti itu ya. Ya, jadi pengertiannya adalah teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat sains seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Itu dia teks eksplanasi ya. Ya. Baiklah, kita akan ke pelajaran selanjutnya, yaitu rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel. Sebenarnya jika kita sekolah seperti biasa, kita akan melakukan praktek pembuatan rangkaian lampu seri dan rangkaian lampu paralel. Tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk kalian yang sedang berada di rumah untuk bekerja merangkai lampu sendiri.
sehingga kita hanya melihat saja bagaimana rangkaian lampu seri dan lampu paralel tersebut. Lihat, ini adalah rangkaian lampu seri. Rangkaian lampu seri itu seperti ini ya, disusun secara berurutan. Lampunya disusun secara berurutan, lihat ya, berurutan. Sementara rangkaian lampu paralel dia disusun secara sejajar. Lihat ya. Nah, ini rangkaian campuran yang warna merah itu, tanda panah merah itu rangkaian seri, dan tanda panah biru itu rangkaian paralel. Lihat ya, ini yang merah itu adalah rangkaian lampu seri, yang ini yang berurutan, sementara yang sejajar itu adalah rangkaian lampu paralel. Kita lihat dulu ya, ini rangkaian lampu seri secara berurutan, yang sejajar itu adalah paralel. Kalian sudah bisa mengerti urutannya ya? Oke, setelah kalian sudah mengerti, kalian jawab tugas yang saya sampaikan di sini ya. Pertama, tuliskan 2 keuntungan dan kelemahan rangkaian seri. Yang kedua, tuliskan 2 keuntungan dan kelemahan rangkaian paralel. Ya, anak soleh dan soleha. Baiklah, itulah tugas kalian. Yang pertama tadi yang mengenai hak kalian, contoh-contoh hak, dan yang kedua ini tugasnya ya yang dikerjakan di buku tulis. Demikian penjelasan Ustazah mengenai pembelajaran tematik kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, jangan lupa tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.